Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersuka cita bersemangat di dalam Tuhan ya. Seperti biasa saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi kita. Kisah itu juga bisa menggugah, menyentuh, menghibur, menguatkan, ya, bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami bersyukur buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih, anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu. Bawa kami untuk bisa tetap terus bersemangat di dalam Tuhan, beriman terus kepada Tuhan, mempercayai Engkau dalam seluruh hidup kami, dan terus mengandalkan Tuhan. Kami serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa pada hari ini, biar Engkau mengurapi hamba, memperlengkapi hamba ketika membacakan sebuah kisah, sehingga kisah ini akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
dengan judul Hasil yang Tidak Diketahui. Saya sedang mengendarai mobil untuk menghadiri sebuah pertemuan. Ketika berhenti saat lampu merah, saya menghidupkan radio dan mendengarkan sebuah kisah nyata. Cerita itu mengungkapkan tentang seorang bernama George Smith. Dari namanya kita tahu bahwa ia orang biasa. Ia bercita-cita menjadi penginjil besar. Selama bertahun-tahun ia membuat rencana dan persiapan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ia akan pergi ke sebuah desa yang penduduknya sama sekali tak pernah mendengar Injil. Smith mempersembahkan seluruh hidupnya untuk penduduk desa itu. Ia bekerja keras, namun tampaknya tak ada kemajuan. Ia pun putus asa setelah berusaha keras selama bertahun-tahun. Satu-satunya hasil yang dapat dilihat hanyalah seorang anak muda yang mempelajari Alkitab bersamanya setiap hari. Makin lama ia makin putus asa, sehingga ia menyadari bahwa ia gagal dan merencanakan untuk pulang ke tempat asalnya. Muridnya yang masih muda itu diberinya Alkitab dan didorongnya untuk terus belajar untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. George Smith sangat hancur hatinya dan merasa sebagai orang yang kalah. Karena itu dalam waktu singkat, hal itu mempengaruhi kesehatannya dan akhirnya merenggut nyawanya. Beberapa tahun kemudian, sebuah gereja mengirim utusan ke desa itu untuk melihat apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk mengirim sebuah tim misi ke sana. Anda dapat membayangkan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sebuah gereja yang amat besar berdiri di tengah desa itu. Bahkan yang lebih membuat mereka terheran-heran adalah di sana terdapat 31 pos pekabaran Injil atau PI. Di desa-desa sekitarnya dan sebagian besar penduduknya sangat aktif melayani. Mereka bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Semua diawali dengan sebuah Alkitab dan seorang anak muda yang memiliki kerinduan untuk menceritakan tentang imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Segera saya berpikir, seandainya George mengetahui hasil dari apa yang telah dilakukannya. Tiba-tiba kebenaran itu menempelak saya bagaikan sambaran kilat. Bukankah saya juga sedang memberikan waktu dan talenta untuk melayani? Bukankah saya juga sering mempertanyakan apakah usaha saya berarti bagi orang lain? Bukankah saya merasa gagal dan kecewa? Bukankah saya lebih memikirkan hasil yang tampak daripada selalu menyediakan diri untuk dipakai Allah? Bukankah bila saya tidak meluruskan jalan pikiran saya akan memiliki sudut pandang yang sama seperti George Smith? Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tragedi semacam itu? Berbulan-bulan kemudian, dalam saat teduh saya, muncul pemikiran yang menjawab semua pertanyaan itu. Yang harus saya lakukan adalah memulai setiap hari dengan pertanyaan berikut. Apa yang akan Yesus lakukan? Dengan segera damai sejahtera memenuhi hati saya. Saya tak lagi takut bila tidak dapat melihat hasil pelayanan saya. Cukuplah bila setiap hari saya memberi diri
bagi Allah, sehingga saya dapat memuliakan Dia melalui hidup saya. Demikian kisah yang diceritakan oleh Betty J. Price. Puji Tuhan saudara. Memang seringkali kita tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana hasilnya. Ya, apalagi ketika kita melayani Tuhan, ya. Kita hanya bisa melakukan hal yang sederhana, mungkin kita hanya bisa bersaksi, kita hanya bisa berdoa, ya. Kita tidak tahu apakah kesaksian kita bisa mengubahkan hidup seseorang, ya. Tapi dari kisah yang kita dengar hari ini saudara, betapa Tuhan itu bekerja luar biasa. Seperti yang dialami oleh George Smith, dia juga mungkin kecewa karena kerinduannya untuk menjadi penginjil sepertinya kandas. Dia hanya bisa mengajar seorang anak muda. Tetapi ternyata Tuhan bisa bekerja dahsyat lewat seorang anak muda ini. Justru di desa itu akhirnya berdiri sebuah gereja yang besar. Bahkan ada banyak pos penginjilan. Dimulai dari apa yang sudah George Smith kerjakan, yang dia pikir tidak ada hasilnya. Saudara, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, percayalah semuanya tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Sebab itu jangan putus asa, jangan kecewa, ya. Jangan lemah iman kita ketika usaha-usaha kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita mengembangkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan, belum kelihatan hasilnya. Tetap lakukan, tetap saja jalankan untuk kemuliaan Tuhan, dan percaya Tuhan pasti bisa bekerja dengan cara yang luar biasa untuk mendatangkan hasil yang luar biasa dari apa yang sudah kita mulai dan kerjakan. Tetap setia kerjakan tugas dan bagian kita saudara, dan tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dia Allah kita yang luar biasa, Allah yang dapat diandalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, terus bersemangat di dalam kita iring Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa Engkau Tuhan Allah kami yang tidak terbatas, Allah kami yang dahsyat. Dari hal yang kecil, yang sepertinya tidak ada artinya, yang mungkin juga kami pikir itu satu kegagalan, Allah bisa mengubahnya menjadi satu keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih untuk kisah yang kami dengar hari ini. Mari Bapa, ajar kami mempercayai Engkau. Mungkin saat ini kami tidak melihat hasil yang menyenangkan. Bahkan mungkin kami tidak bisa melihat satu hasil yang memuaskan. Tetapi kami tidak tahu, satu kali kelak Tuhan bisa wujudkan apa yang menjadi kerinduan kami itu menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam karya-Mu Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh George Smith. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mempercayai Engkau bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan ajar kami terus tetap setia melakukan bagian kami, melakukan tugas kami, itu memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai kami hari ini, berkat-Mu terus melimpah atas hidup kami. Terima kasih, kami mau terus berjalan dengan iman, berjalan dengan kekuatan Tuhan, dan tetap semangat di dalam apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih untuk perhatiannya. Biar kiranya saudara-saudara bisa terus mengikuti kisah-kisah yang saya bacakan, dan saudara bisa men-share-nya, bahkan juga memberikan like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya semakin banyak orang bisa diberkati lewat cerita kisah-kisah kehidupan yang saya bawakan, yang saya bacakan. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Puji Tuhan.